Oke, masih bersama di segmen Tanya Pak. Oke, kali ini kita kedatangan Cak Silo, yaitu teman kita dari PMI Korea, dari visa E9, sudah upgrade ke visa E7. Akan tetapi pabriknya bangkrut. Apa langkah-langkah saudara ketika mendengar pabrik Anda bangkrut? Apakah ada keinginan untuk tempo dekat ini untuk mengajak anak istri untuk tinggal atau berpergian di Korea? Langkah-langkah apa yang saya tempuh ketika pabrik saya bangkrut dan visa E7? Karena visa E7 itu tidak ditanggung Nodongbu ya. Kita harus mandiri, mencari pabrik door to door, dan intinya kita harus mencari pabrik yang bisa mengurus visa E7. Karena tidak semua pabrik itu mau mengurus E7 karena apa ya? Agak ribet E7 itu, banyak berkas-berkas yang harus dipenuhi, dilengkapi lah. Intinya itu antara transparansi pajak, transparansi gaji, terus Anjon Jail itu juga termasuk gitu. Nah, langkah utama yang saya lakukan dulu ya, itu saya lapor dulu ke imigrasi bahwa pabrik saya bangkrut gitu. Dan membawa bukti dari perusahaan bahwa pabrik itu bangkrut. Karena apa? E7 itu yang ngasih visa kita kan imigrasi, bukan Nodongbu gitu. Jadi kita harus pergi ke imigrasi dulu, lapor bahwa ke pabrik kita bangkrut dengan kita meminta surat izin pindah tempat kerja. Nanti kalau sudah dikasih itu, kita dikasih waktu 30 hari untuk mencari kerja. Dari dalam jangka waktu 30 hari, kita harus dapat kerja. Kalau enggak, dalam jangka waktu 30 hari itu, kita harus mengajukan visa D10. Apa itu visa D10? Visa pencarian kerja D10 itu. Jadi kalau bisa sebelum masa 30 hari itu kita harus dapat pekerjaan baru, tempat kerja baru. Nah, dan berkas-berkas itu nanti kita minta aja ke petugas imigrasi. Berkas apa yang harus saya lengkapi ketika saya mendapatkan perusahaan baru, imigrasi itu. Dan petugas imigrasi tersebut akan memberi kita rincian, rincian berkas-berkas tersebut. Dan kalau sudah kita mendapatkan perusahaan baru, kita nanti tinggal meminta berkas yang dikasihkan dari imigrasi. Nah, setelah itu kita ke imigrasi lagi membawa berkas dan SLC baru dari perusahaan baru. Tuh, ya, setelah itu sudah selesai itu dalam jangka 30 hari. Kalau tidak, kita ke visa D10 itu dikasih jangka waktu 6 bulan kalau sudah berubah ke D10. Jadi dari E7 ke D10, kalau sudah dapat pekerjaan lagi, dari D10 ke E7 lagi. Tapi kalau dalam jangka waktu 30 hari kita sudah mendapatkan pekerjaan, tidak ribet kita, tidak usah berubah dari E7 ke D10, dari D10 ke E7 lagi. Udah selesai, simpel gitu.